So far so good sih Kak. Gimana Kak, sorry? Tim Sejauh ini aman aja sih Kak. aman. Udah nyampe mana Kak ngerjainnya? Eh, Sekarang masuk ke tugas 5. Wih, udah mau selesai nih. Bentar ya. Oke, kalau gitu mungkin Kak Feris atau siapa tadi Kak Putra ya? Kak Putra bisa share screen tugasnya biar kita bahas bareng-bareng nih. Bisa nggak Kak? Atau Kak Feris? Kak Feris bisa on share screen? Iya Kak, Bisa share screen tugasnya. Kita bahas bareng-bareng. bentar Kak. Udah masuk Kakak? Udah. Aku masih ini sih Kak di tugas satu kemarin. Yang ini aku udah SS cuma belum masukin dan masih ini mau interpretasi juga hasil-hasilnya lagi sih. Em, di tugas satu udah berarti Kak yang ini awal ya. Oke. Udah sih udah bener sih sebenarnya. Tinggal lanjutin aja. Mungkin ada kendala apa nih Kak so far? Belum ya? Mungkin Aman sih Kak. Kak. Mungkin yang tugas Heeh. 4 paling tugas ya tugas 3 aja paling yang lumayan makan waktu kayaknya. Oke. Kalau gitu, oke thank you Kak. Mungkin aku sambil jelasin kali ya yang em, briefnya sekalian. Sambil teman-teman ngerjain bareng-bareng. Oke, thank you Kak. Aku share screen ya. Oke, jadi gini guys. Ini kalian udah sempat baca-baca belum ya di brief tugasnya? Oh ya, Udah Kak. udah. Mm-mm. Kalau yang lain gimana nih? Kak Balkis yang baru masuk, Kak Maria, Kak Putra, Rizky, sama Kak Via. Sambil on mic aja ya guys ya, kalau ada pertanyaan nanti. Jadi aku akan jelasin dulu terkait cara pengerjaannya. Sebenarnya di apa di slide brief ini juga udah ada ya di deskripsi grup kita. Itu aku udah cantumin juga linknya. Terus cara ngerjainnya tuh gini. Ini nanti kalau misalnya kalian masih ada kebingungan itu ada FAQ juga. Bisa diklik yang di sini. Jadi cara ngerjainnya itu wah, ini teman-teman kan udah di awal udah pilih kan ada 3 tema besar kan. Nah kalian juga udah apa namanya ngekirim juga kan di grup itu milih temanya apa dan subtemanya apa. Nah, itu basically semua yang kalian udah ambil di awal, temanya yang udah kalian pilih itu yang akan kalian kerjakan gitu untuk semua tugas. Dan tugasnya portofolio ini adalah
udah gabungan nih, udah summary dari tugas 1 sampai 5 kayak gitu. Nah, dan itu tuh satu kesatuan gitu guys. Jadi kayak langsung aja dikerjain. Nah, di sini di bagian awal tugas 1 itu langsung profil bisnisnya aja karena kita apa temanya adalah tentang BI ya, tentang Bank Indonesia. Jadi untuk profil bisnisnya itu langsung ke big tema kita adalah yang tentang BI itu sendiri gitu. Jadi langsung aja pengerjaannya untuk profilnya terkait brandnya adalah BI dan website dan sosmed, terus kalian ambillah si deskripsinya gitu. Nah, ini untuk analisa data digital, ini tuh untuk ini ya, apa namanya, Google Trend. Google Trend terkait tema kalian yang udah kalian pilih gitu. Misal kalian kan ada digitalisasi sistem pembayaran, tema besarnya. Terus yang apa namanya subtemanya tentang cinta bangga paham rupiah. Berarti kan bisa diambil aja keywordnya tentang rupiah atau uang rupiah kayak gitu. Ini dipakainya pakai Google Trend gitu. Dan ini wajib pakai Google Trend. Kayak gitu, gengs. Bentar. Gitu ya. Ini aku ulangin lagi terkait dengan temanya. Temanya itu kan kita ada 3. Digitalisasi sistem pembayaran, pertumbuhan ekonomi, sama stabilisasi harga. Kalian udah pilihkan salah satu itu. Dan udah nge-state di grup masing-masing. Nah, terus terkait pemilihannya sendiri, itu kan ada apa misal kalian pilih digitalisasi dan sistem pembayaran tuh. Nah, di sini tuh udah dikasih juga penjelasannya gitu, materi-materi apa yang bisa kalian bahas di dalam temanya itu tadi. Kalau di tema besarnya digitalisasi dan sistem pembayaran, subtemanya kalian bisa pilih salah satu terkait dengan kris atau cinta bangga paham rupiah sama waspada bertransaksi online kayak gitu ya. Terus begitu pula dengan tema yang lain, pertumbuhan ekonomi, ini ada subtema, kalian bisa pilih salah satu aja gitu. Dan ini untuk temanya stabilisasi harga dan subtemanya ini. Nah, terus untuk pengerjaannya sendiri, itu kita pakai langsung menggunakan AI gitu untuk pengerjaannya. Kayak gitu. Nah, ini ya, tadi yang udah sempat aku mention di awal, kalau di tugas pertama itu kalian kan membuat profil nih tentang Bank Indonesia, karena kan kita topiknya tentang Bank Indonesia secara tema kita gitu kan. Terus nanti apa namanya, dijelasin juga secara identitas, deskripsi, sama website sosial medianya, terus nanti juga dianalisis dari keyword trend, Google Trends-nya, terus dianalisis SWOT dari tema yang teman-teman pilih di awal tadi, tuh, yang sesuai yang udah di statement di grup ya. Nah, untuk pengerjaannya itu sesuai tema yang dipilih, dari profilnya pakainya Bank Indonesia, analisa data digital, terus analisa SWOT sesuai tema gitu. Nah, ini sebenarnya di template untuk pengerjaannya udah sesuaiin aja gitu sama template yang udah teman-teman miliki gitu. Dan pengerjaannya itu langsung aja ke link slide yang udah aku kirim ke email teman-teman gitu. Jadi kayak nggak perlu apa dibikin ke Canva ataupun Google Dokumen. Kemarin juga sempat ada yang nanya ke aku apakah perlu dikerjainnya ke Google apa slide kayak apa yang di lainnya gitu. Dokumen dan lain-lain itu nggak perlu. Jadi teman-teman langsung aja ngerjainnya tuh di sini gitu, di link yang udah aku bagiin ke email teman-teman gitu. Karena kan di sini udah ada nama masing-masing kan. Teman-teman udah punya sendiri masing-masing, jadi langsung aja dikerjain di situ dan nggak perlu dikumpulin karena kan ini sistemnya tuh langsung update gitu kan. Jadi aku bisa langsung cek secara berkala sih apa jawaban teman-teman tugasnya gitu. Nah, di awal ini tugas pertama kita kan langsung jelasin dulu nih profil brand-brandnya. Ini kan kita pakainya langsung BI ya. Terus ini langsung aja dimasukin ke sininya gitu secara logo screenshot dari Bank Indonesia itu sendiri. Terus deskripsi seperti yang
udah dijelasin sebelumnya. Terus analisa digital, analisa data digital ini pakai periode 1 tahun dan dipilih negaranya Indonesia itu udah wajib kayak gitu, wajib pakainya Google Trends sesuai dengan yang udah kita bahas juga kan di materi kelas. Dan di sini kamu teman-teman harus ngambil apa screenshot buktinya gitu jadi selama selama periode 1 tahun ini dan pakai kata kunci yang sesuai tema yang udah dipilih di awal. Misal yang dipilih adalah digitalisasi dan sistem pembayaran dengan subtemanya yang cinta bangga paham rupiah. Itu bisa kalian ambil apa namanya keyword-keyword yang relate dengan tema yang udah kalian pilih, tema subtema yang kalian pilih gitu. Misal ini terkait dengan keuangan gitu, nanti kalian bisa apa namanya keywordnya tentang uang rupiah atau yang lagi trending itu apa kayak gitu. Itu diambil aja namanya keyword tuh jangan panjang-panjang ya. Jadi diambil aja kata kunci yang memang menggambarkan dan relevan sama tema atau subtema yang kalian pilih. Kayak gitu. Oh ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung on mic aja ya. Gitu. Langsung on mic di tengah-tengah aja, aku dikat aja nggak apa-apa guys. Gitu. Nah, selanjutnya itu kita bahasnya langsung SWOT. SWOT ini terkait apa namanya strengths, weakness, opportunity sama treatment. Ini kan kayak faktor internal kan yang di dalam apa namanya tema yang kalian pilih sama ini yang di luar faktor eksternal kayak gitu. Sampai sini paham belum ya? Ini tunggal satu, gengs. Coba kalau udah paham boleh on mic atau kasih reaction boleh deh. Gimana guys? Teman-teman bisa sambil langsung ini ya, ngerjain juga ya, sambil ngerjain bareng. Soalnya beberapa aku udah cek sih sebenarnya di tugas teman-teman udah ada yang nyampe tugas 4, tugas 5 udah ada yang ngerjain, ada yang belum sama sekali gitu. Jadi mumpung kita ada waktu atau bisa sharing di sini langsung, teman-teman bisa langsung ngerjain aja sih sambil ngerjain pas aku ngejelasin gini atau ada yang mau ditanyain juga boleh. Begitu. Oke, kalau gitu, kalau aman, kita lanjut ya. Ini tugas satu. Tugas kedua, gimana sih? Tugas kedua ini lebih ke strategi konten yang tepat. Ini udah menentukan si audiensnya, gitu. Nah, di sini teman-teman itu harus menentukan target audiens dari demografik, geografik, sama psikografik. Itu harus semuanya dijawab gitu, tiga-tiga ini, tiga pilar ini. Terus menyusun konten pilar minimal 3 konten sesuai dengan target audiens yang dan tema yang udah dipilih di awal gitu kan. Terus buat konten kalender minimal 2 minggu dengan 3 konten setiap minggu. Berarti total ada 6 konten gitu. Oke. Terus nextnya adalah target audience. Target audience ini berdasarkan hasil riset sesi pertama. Jadi kayak teman-teman tuh kan udah ngerjain nih si temanya tadi gitu kan, udah milih tema, subtema, udah riset dari SWOT ini, terus kira-kira kalian mau bikin kontennya ini mau ditargetin ke siapa gitu, konten kalian gitu. Misal di apa general umur sekian sampai sekian 18 sampai 35 tahun misal terus di lokasi mana apakah di seluruh Indo atau di Jabodetabek dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi itu lebih menjelaskan si target audiens yang sesuai dengan tema yang kalian pilih gitu. Terus konten planning ini kalian bikin minimal 3 konten pilar sesuai tema dan audiens dan buat konten kalendernya dengan 2 minggu dengan tiap minggunya itu 3 postingan
Nah, di dalam konten kalender ini itu kalian harus menyisipkan satu konten yang akan kalian bikin nih, konten karuselnya kan kita eh, objek apa main goals-nya di dalam Porto ini tuh kan kalian bikin karosel nih kontennya kan. Konten karosel itu tuh di dalam konten kalender itu harus dimasukin gitu, dimasukin konten yang akan kalian bikin tuh di hari apa gitu, misal diupload di hari apa, dijadwalinnya di hari apa untuk tayang kayak gitu-gitu. Nah, ini ya terkait target audience itu juga harus di breakdown dari segi demografik, geografik sama psikografiknya gitu. Terus ini konten pilar, konten kalendernya bisa disingkat aja dari konten tipe sama apa namanya deskripsi singkat kontennya gitu. Misal kalian ada bikin carousel apa konten-konten ini terkait edukasi, edutainment, entertainment, terus terkait apa namanya infografis dan lain-lain. Nah itu tuh dimasukin ke sini gitu dan kan tadi dimintanya 3 ya per minggu. Jadi nanti dipilih misal tanggal 5, 7, 8, terus di sini 13, 11, sama 15 itu bebas. Nah, kalian selipin satu konten yang kalian bikin, carousel yang kalian bikin nih. Di akhir itu terserah mau ditaruh di tanggal berapa itu. Jadi masukin ke planning konten kalender kalian. Kayak gitu. Tugas 2. Apakah aman? Aman nggak guys? Analisis sosial media menggunakan apa? Dari aku juga lupa. Di sini ada. Analisis sosial media itu yang di tugas berapa, Kak? Udah kita bahas belum nih? Siapa tadi yang nanya? Kak Via. Boleh dielaborate pertanyaannya? Tuh, jadi kalau di tugas kedua itu kita belum perlu sih analisis sosial media. Jadi untuk tugas ini itu lebih menentukan kalian punya konten itu mau di apa untuk siapa gitu targetnya. Sama untuk konten planner dan kalender aja gitu. Sampai situ aja di tugas kedua gitu. Kalau belum ada yang nanyain, next dulu kali ya. Nextnya langsung produksi konten gitu. Tadi kan udah kalian udah bikin kan secara gambaran besarnya. Kalian mau menargetkan siapa, kontennya seperti apa gitu kan. Nah, di sini kalian udah produksi kontennya menggunakan AI gitu, secara promptingnya, secara apa namanya bentuknya, kalian bisa menggunakan bantuan AI gitu. Nah, terus ini bisa menggunakan Canva dan bentuknya carousel. Karena carousel itu kan seperti yang teman-teman tahu ya, kalau itu tuh apa minimal tuh 2 slide gitu. Kalau mau lebih dari situ boleh sih, lebih dari apa 2 slide itu boleh. Tapi kalau carousel kan dia harus di slide gitu kan. Jadi beberapa konten dan itu secara umum yang kalian udah bikin di awal secara tema dan subtemanya gitu relevan.
Nah, terus ngerjainnya pakai Canva aja, bikinnya, terus termasuk di konten kalender tadi ya, sama dibuat caption yang sesuai dengan postingan. Jadi di dalam carousel itu nanti bentuknya semacam infografis gitu, ada captionnya di dalam apa namanya desain konten kalian gitu. Terus ini nanti dimasukin juga template-nya, hasil kontennya di sini sama caption-nya, terus link drive konten. Jadi nggak perlu di-upload ke sosmed, cukup dimasukin ke Google Drive kalian masing-masing, terus cantumin aja Google Drive-nya. Terus pastikan Google Drive-nya itu dibuat public, jadi bisa semua diakses, bisa semua akses sebagai pelihat, kayak gitu. Ada yang nanya belum? Kalau belum ada yang nanya, ini next-nya di tugas keempat. Nah ini, berarti ini ya tugas keempat tadi pertanyaannya. Analisis sosial media. Nah, analisis sosial media itu kita mengaudit nih, mengaudit sosial medianya Instagram Bank Indonesia dan pilih 3 kompetitor yang sejenis. Nah, ini 3 kompetitornya itu bisa ambil dari yang kira-kira relevan gitu, sesuai sama Bank Indonesia ini tentang keuangan, tentang rupiah gitu ya. Kalian bisa ambil kompetitor yang kira-kira tuh membahas tentang keuangan juga, atau lebih baiknya sesuai dengan tema yang kalian punya gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Terus dianalisisnya tuh dari segi apa aja, dari segi em, apa namanya metriknya. Metriknya tuh ada followers, engagement rates, average comment, average likes gitu. Terus tipe kontennya kayak gimana, masuk ke pilar konten, konten pilar yang mana nih di si kompetitor yang kalian sukain gitu kontennya. Terus kira-kira dia si kompetitor ini pakai gaya postingan kayak gimana. Nah, terus dari situ kalian mau ambil apa nih learning key takeaways atau insight apa yang bisa kalian ambil buat kalian terapin di next konten kalian yang akan kalian bikin gitu kan. Kayak gitu. Nah, ini ya udah ada penjelasannya juga untuk 3 akun kompetitor ini bisa yang punya bidang atau tema mirip dengan tema yang kalian pilih. Terus target audiensnya juga serupa, misalnya edukasi finansial untuk anak muda, promosi cashless atau pemberdayaan UMKM gitu. Terus berupa kompetitor langsung ataupun kompetitor pengganti yang relevan, aktif memposting konten juga sesuai sehingga bisa dianalisis strateginya, engagement sama gaya komunikasinya. Jadi akun-akun si kompetitor ini tuh yang balik tadi yang sesuai yang aku omongin ya, kalau kalian tuh bisa ambil kayak reference gitu loh, sebagai reference kira-kira kompetitor ini kenapa kalian ambil sebagai acuan kalian gitu, sebagai acuan kalian membuat konten untuk kalian bikin selanjutnya gitu. Nah, untuk analisa sosmed ini kalian bisa pakai nih websitenya tadi yang bertanya, Social Blade, Plank, Plank dan lainnya kayak gitu. Ini juga udah di run through juga ya sama Kak Anin kemarin di kelas. Jadi bisa cek lagi aja caranya. Kayaknya cuma login terus kayak masukin si akun yang kompetitor yang kalian tuju gitu. Terus nanti langsung muncul deh beberapa apa namanya si matriks-matriksnya. Tinggal kalian kopas-kopas aja. Nah, ini template-nya sih. Udah ada template-nya jadi kalian langsung masukin aja kompetitornya, ini akunnya siapa gitu. Terus nanti dimasuk-masukin, terus ini key takeaways-nya singkat aja, insight apa yang bisa kalian ambil dari si akun ini gitu. Kayak singkat aja, kayak cuma 2 baris juga nggak masalah gitu. Yang penting kalian bisa kasih reason lah, alasan kenapa kalian pilih si akun itu sebagai acuan kalian kayak gitu. Udah deh, selesai. Itu nggak sempat selesai gitu aja. Gimana? Secepat itu kan. Nah, ada pertanyaan nggak nih? On mic aja, gengs. Nggak apa-apa loh.
Nah, iya tugas 4 udah berarti ya udah kejawab Kak Via. Kak untuk learning takeaways itu kayak gimana? Insight. Learning takeaways itu insight apa yang bisa kalian ambil dari akun atau konten tersebut nih. Misal kalian sekarang tuh yang akun-akun yang bahas tentang keuangan, misal Felix Sandro Ruby itu kan dia sering tentang membahas tentang investment keuangan gitu kan. Nah, kenapa kalian nyantumin si Felix Sandro Ruby ke dalam kompetitor yang kalian tuju gitu? Mungkin insight-nya karena Felix Sandro Ruby ini dari segi penyampaiannya, gaya bicaranya, atau dia tuh langsung menjelaskannya tuh dengan mudah gitu sehingga orang awam tuh kayak yang nggak ngerti apa-apa tuh mudah untuk memahami gitu dari segi penyampaian kontennya. Terus pilar apa nih yang dia pakai? Misalnya dia seringnya tuh edukasi di dalam si konten di akun-akunnya dia tuh isinya edukasi lah terkait atau infografis terkait keuangan dan lain-lain gitu. Nah, ini tuh kalian juga ambilnya sesuai tema kalian gitu ya. Misal kalian tentang kris, ambil aja kayak akun-akun yang sering membahas kris gitu. Terus kan masing-masing akun itu kan pasti dari segi penyampaiannya, dari apa namanya penyampaian informasi dan lain-lain itu kan pasti punya niche-nya kan, punya gaya atau khas tersendiri gitu loh. Jadi kalian bisa ambil uh, intisarinya lah, insight-nya tuh apa ya yang kira-kira kalian bisa ATM gitu kayak amati tiru modifikasi buat next-nya di konten yang akan kalian bikin gitu. Kenapa itu menarik? Kenapa menurut kalian konten itu menarik? Berarti kan kalian pun juga sebenarnya ada ketertarikan di konten tersebut. Nah, kalian analisis ke diri sendiri aja kenapa ya menarik. Nah, kalian ambillah itu poin-poinnya, masukinlah ke intisari yang di sini buat next-nya kalian bikin kontennya. Begitu sih kurang lebih. Untuk tugas Kak Ririn. Kalau ada follow up question langsung on mic aja ya. Tentunya cuma sampai preview atau langkah-langkahnya. Ini tugas 5. Tugas 5 belum kita bahas. Oke, habis ini bahas. Nah, udah ya ini tugas 4 cuma begini aja. Ini selesai nih, kayaknya cuma semenit nih selesai nih, guys. Tugas 4 cuma ini doang. Udah ya, ini tugas 4 selesai. Nah, tugas 5. Tugas 5 ini Instagram Ads ya kemarin. Instagram Ads kemarin itu terkait kalian punya udah akunnya kan kemarin makanya aku minta teman-teman untuk ngubah akunnya jadi akun bisnis atau profesional gitu ya yang kreator karena itu yang bisa untuk di boost post atau di adsin gitu. Nah, di sini kita nggak perlu sampai nge-ads kayak ngeluarin budget itu nggak perlu, karena di sini teman-teman cuma belajar sampai simulasinya gitu, sampai previewnya aja. Betul, Kak Putra, sampai previewnya aja gitu. Karena kan kemarin kita udah belajar tuh terkait apa iklan gitu kan, iklannya di Instagram. Nah, apa namanya tujuannya kalian bisa ambil aja mau traffic atau brand awareness gitu kan pilih aja salah satu terus dari konten yang kalian punya nih di akunnya kalian makanya aku rekomendasiin akun yang udah ada kontennya karena itu yang akan kita coba untuk di adsin, di boost postin gitu. Nah, dari konten yang udah ada nih di akun kalian, itu dicoba aja untuk disimulasi ads in, diiklanin gitu. Tapi itu cuma sampai tahap review aja. Jadi kan kemarin kita udah belajar tentang target audience kan, ada lokasi, ads, gender, interest, terus dan lain-lain tuh di kelasnya Kak Anin ya kan. Nah, itu tuh kalian setup aja ke apa namanya boost post si Instagram di akun kalian gitu. Nah, terus kenapa kalian milih objektifnya itu gitu. Jadi kan ini kan ada objektif traffic, ada brand awareness gitu kan. Terus kalian pilih target audience ini. Nah, itu kalian juga kasih alasannya kenapa. Kenapa kalian pilih traffic aja atau apa mau awareness. Terus kenapa kalian menargetkan
apa setting si audiensnya kayak begitu, kayak gitu. Kurang lebih itu. Jadi em, secara umum tugas-tugas yang kalian bikin dari tugas 1 sampai 5 di portofolio ini itu teman-teman juga harus tahu ya reasoning atau alasan di balik itu kenapa gitu. Jadi secara step by step tuh teman-teman udah paham lah gitu. Kayak gitu. Nah, ini ada detailnya juga, detail pengerjaannya, cara-caranya ya. Ini ya kita run through coba. Jadi kayak kalian buka aplikasi Instagram, terus udah kan ini udah kemarin. Terus nih, pilih salah satu konten dari Instagram kalian gitu. Terus di boost post lah, di boost post kan ada tuh di bawah ada tulisannya eh, iklanin gitu kan kalau akun profesional bisnis. Nah, itu kalian pilih tujuannya mau traffic atau awareness. Kalau traffic kan ini nih cuma sampai website atau landing page, tapi kalau awareness itu lebih reach audience lebih luas gitu. Nah, kenapa pilih salah satu nih si apa namanya objektif atau tujuan. Nah, terus habis itu setup target audiensnya dari lokasi, usia, gender, itu dan interest sesuai yang tema yang kalian punya. Oke, sampai sini oke. Terus, nah sampai tahap preview aja gitu. Jadi screenshotnya itu sampai tampilan preview ads yang akan tayang, tapi nggak perlu sampai dijalankan ads-nya. Terus isi tabel, ini tadi ya. Nah, habis itu udah deh, tinggal masukin aja ke template ini. Template-nya kan, ini screenshot hasil preview kalian, ya ini harusnya preview. Preview kalian yang ada di akun tadi Instagram, terus audience size-nya ini tuh muncul kalau udah kalian setup, itu tuh di dalam Ads Manager atau di akun kalian tuh pasti muncul audience size-nya, itu dimasukin aja. Terus lokasi yang kalian pilih apa, terus interestnya kenapa, sama ini demografi gitu. Ini sebenarnya kurang lebih mirip ya sama yang tadi kita di awal sih, tugas awal ini terkait audiens, target audiens itu. Cuman ini kan udah di setup kan, udah di setup ke akun. Ini yang target audiens kan tadi di awal tugas yang kedua kalau nggak salah itu kan apa namanya di breakdown secara demografi, psikografi, sama geografi gitu kan. Nah ini tuh tinggal di setup aja gitu. Kurang lebih itu sih udah selesai sampai tugas kelima. Ada pertanyaan? Ini contohnya ya, contoh pengerjaannya ini bahkan udah ada contohnya. Nih kurang lebih kayak gini. Em, Poinnya tuh di sini sih. Apa namanya? Ini kan tentang BI. Ya udah BI ini gambaran umum BI. Udah, udah. Terus nextnya ini Google Trend. Google Trend ini sesuai tema kalian. Terus tadi ya udah aku run through, udah aku mention juga sebelumnya terkait langkah pengerjaannya. Ini kurang lebih gambarannya kayak gini, cara ngejawabinnya. Jadi kasih aja screenshotnya, terus alasannya, kenapa pakai kata kunci itu, dan insight apa yang bisa kalian ambil dari hasil ini gitu. Gitu sih. Jadi ini tuh kayak semacam riset gitu loh, gengs. Kalau kalian mau bikin konten kan perlu riset ya. Riset dari riset konten, riset audiens. Nah, ini tuh kayak gambaran kalian lagi riset aja sih gitu. Nah, itu kalian perlu harus tahu nih learning takeaways kayak apa ya. Yaitu balik lagi kalian tuh dari hasil-hasil ini tuh kira-kira apa yang kalian mau ambil gitu, kesimpulannya apa sih, terus buat next-nya gimana gitu, next kontennya kalian tuh akan seperti apa gitu. Terus ini juga sama ini tadi cara ngerjainnya ini contohnya ya, SWOT dari tema yang teman-teman pilih gitu. Terus ini target audience. Nah, kan ini tugas pertama berarti yang target audience. Ini demografi, geografi, psikografi.
Ini tuh sama berarti kayak yang di tugas kelima ini. Seperti itu. Terus konten pilar itu ya apa namanya ada banyak sih. Ini contohnya edukasi, engagement, inspirasi, edutainment, ada entertainment banyak gitu. Nah ini konten kalender yang tadi aku bilang. Ini masing-masing 2 minggu itu 6 konten. Jadi seminggu masing-masing 3 konten minimal. Tuh, ini kan ada 4. Kalian bisa bikin 3 nggak apa-apa. Per minggu 3-3 gitu. Kayak gitu. Terus ini kan di sini poinnya adalah apa nih? Di sini konten pilarnya apa? Terus bentuknya carousel kah atau reels dan lain-lain. Terus temanya gitu. Jadi yang dimasukin ke sini itu konten pilar, bentuk bentuk apa namanya konten sama temanya gitu. Nah, di dalam konten kalender ini masukin satu yang akan kalian bikin carouselnya. Contohnya di jawaban ini berarti yang di ini ya, yang di hari Senin tanggal 4 ini. Edukasi, fit carousel, terus si temanya ini. Tema itu maksudnya yang kalian mau ambil kontennya, yang kalian mau bikin gitu. Seperti itu. Sampai sini paham kan ya? Kalau bingung ini ya on mic langsung ya daripada bingung-bingung sendiri ya kan. Nah ini terus contohnya hasil kontennya. Ini yang udah ini contohnya aja sih. Terus nanti dimasukin juga caption. Ya kurang lebih gitu sih gengs. Ini Bank Indonesia nih kompetitor. Kompetitor. Nah apa konten pilarnya apa nih? Apa aja yang di akun itu? Ternyata education sama entertainment. Ada infografis, ada apa. Itu kan banyak banget sebenarnya kan jenis-jenis konten pilar. Kira-kira yang di akun Kementerian Keuangan ini isinya apa? Oh, ternyata isinya di akun itu tuh edukasi sama entertainment. Terus di dalam akun itu kira-kira berdasarkan hasil riset kalian itu makanya tadi aku bilang ini kan kayak riset kan. Apa sih yang kalian bikin menarik gitu akunnya di dalam Kementerian Keuangan ini yang menurut kalian menarik yang bisa diambil buat jadiin apa learning takeaway sekalian gitu. Terus ini udah setting iklan. Ini kan nanti bentuknya ini kayak gini nih. Sampai preview ads-nya aja, review ads-nya nih di Boostbots kan. Ini preview ads-nya. Terus nah di sini tuh pasti nanti ada nih audience size tuh di dalam sini nanti dicek aja. Terus ini kurang lebih yang kalian bikinkan di awal. Interestnya apa? Yang kalian set up di sini. Yang kalian set up di sini tuh ya udah ketik aja di sini. Nah, ini tuh cuma kopas-kopas aja hasil dari yang kalian bikin di sini. Udah deh, gimana? Ada pertanyaan nggak? Di sini tuh juga ada FAQ guys. Kalau kalian ini nih di di bagian setelah tiga-tiga ini juga ada nih FAQ yang sering ditanyain. Teman-teman tuh udah dicantumin juga di sini pertanyaan-pertanyaan. Misal kalian bingung apa gitu. Nih poin SWOT jadi cuma singkat-singkat aja ya 2 sampai 3 poin singkat aja per kategori. Terus apa ya yang biasanya ditanyain tuh. Oh ini nih keywordnya harus relevan kan sama tema yang tadi udah aku bilang. Oh ini sama nih pakai keyword rupiah atau uang rupiah. Terus kalau temanya kalian digitalisasi pembayaran ya sesuaiin aja sama tema kalian. Digitalisasi pembayaran bisa payment apalah QR code juga bisa itu ini.
Nah, pastiin tuh keywordnya tuh yang umum dicari sama orang ya. Kira-kira tuh orang orang tuh kalau ngehnya apa ya digitalisasi pembayaran tuh tentang apa. Bisa jadi kris yang sekarang lagi banyak ditanyain gitu. Gitu sih. Ini Google Trend juga ada nih, udah ada nih. Atur settingnya di sini. Nah, terus habis itu ditambahkan insight singkat nih. Sama sih sebenarnya udah gue jelasin. Tuh, ini kan cukup satu konten, tetapi tipenya carousel. Karena carousel kan minimal 2 slide ya. Jadi kalian nanti bikinnya minimal 2 slide. Gitu. Nah, ini kontennya tidak diupload, hanya tidak diupload di sosmed, hanya di Google Drive. Udah nih guys, ada pertanyaan nggak nih? Jadi sesi mentoring tuh sebenarnya lebih ke sharing-sharing aja guys. Jadi harusnya aku lebih mendengarkan kalian, keluh kesah kalian. Gimana, ada kebingungan nggak? Atau mau ada yang mau share screen? Mau aku ini nggak, apa kasih masukan mungkin secara langsung. Kak Putra mau? Atau ada yang mau share screen ngerjain bareng? Boleh, Kak. Asik. Boleh. Mau share screen ya? Oke. Oh ya, di sini tuh juga, bentar Kak, aku mau nambahin satu informasi dikit. Kalau kalian tuh ngerjainnya tuh bisa sambil barengan sama AI. AI kan kemarin dijelasin juga kan di kelas kalau apa namanya ngerjainnya tuh bisa pakai AI. Dan masing-masing tuh kalian bisa apa minta AI aja yang bikinin gitu. Cuman AI itu bukan yang sepenuhnya benar ya. Jadi kalian harus kurasi atau pilih-pilih sesuai dengan tema kalian gitu. Jadi jangan langsung kayak mengandalkan AI gitu. Kayak AI itu buat teman kalian brainstorm aja gitu, guys. Intinya itu sih untuk mempercepat pengerjaan kalian. Karena kan lumayan ya waktunya sebenarnya batch kota ini untuk pengerjaan tugas ini termasuk cukup lama guys dibandingkan kota-kota yang lainnya yang aku handle juga. Jadi maksimalkan aja hasilnya. Oke, oke Kak. Siapa Kak? Kak Putra mau share screen? Kelihatan di layar nggak, Kak? Iya aman. Coba sambil latihan ini Kak, apa namanya one on one karena tugas BTW guys, tugas kalian itu bukan tugas, apa sistem skema ujian kalian itu sejauh ini yang aku tahu itu akan ada dua ya. Oh ya yang di PKO kan juga ada yang aku share di grup itu. Jadi kan ada Pilgan mengisi esai itu ya sama one on one observasi. Nah, observasi itu sama sama asesor one on one gini nih. Jadi kalian kayak presentasiin tugas kalian ke asesor, nanti akan ada tanya jawab satu-satu gitu. Nah, ini anggap aja Kak Putra, anggap aja aku asesor, jadi kayak coba presentasi aja gitu. Dan anggap aja asesor ini orang awam ya, aku orang awam juga nggak ngerti tentang tema kalian, jadi gimana caranya kalian deliver itu ke orang awam sehingga mudah dipahami gitu. Oke, Kak Putra siap nih ya.
Oke, saya coba ya, Kak. Tapi untuk suara aman nggak ya? Soalnya di tempat saya sedang ramai. Iya, aman sih. Jadi yang pertama ini web saya namanya Bank Indonesia. Jadi ada websitenya, bisa kunjungi di www.bi.go.id, terus /id/default.aspx. Terus Instagramnya kebetulan ini salah Kak, mohon maaf. Instagramnya ya salah ya, Bank Hmm. Indonesia. Terus ini untuk deskripsinya, Bank Indonesia adalah bank sentral ya yang bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah serta mendukung sistem keuangan yang sehat, efisien, dan inklusif melalui berbagai inovasi dan edukasi digital. Mm-mm. BI terus Berarti berupaya ini, memperkuat literasi keuangan dan perekonomian nasional. Apakah? ya, oke, ini udah oke Kak. Cuma nanti linknya diganti ya Instagram ya. Oke. Oke, Nah, next. selanjutnya ini adalah hasil analisis saya di Google Trends yang dimana hasil Google Trends itu menunjukkan bahwa selama 1 tahun terakhir, Kristo memiliki minat tertinggi dibanding Fiverr dan sistem pembayaran lainnya. Nah, puncak pencarian terjadi pada Maret sampai dengan April 2025 dengan minat terbesar di Papua Barat, Bangka Belitung, dan Maluku, menandakan Kris sebagai sistem pembayaran digital paling populer di Indonesia. Kita lanjut. Selanjutnya ini dari analisis SWOT saya yang dimana ranknya adalah ini memiliki popularitas tinggi dan dikenal luas oleh masyarakat. Selanjutnya didukung langsung oleh Bank Indonesia, menjamin kepercayaan dan keamanan transaksi. Terus untuk kelemahannya atau weakness, bypass dan istilah sistem pembayaran masih kurang dikenal publik. Selanjutnya, literasi digital dan adopsi teknologi masih terbatas di beberapa daerah. Nah, untuk di bagian eksternalnya ada opportunity atau kesempatan. Yang pertama adalah potensi besar untuk memperluas edukasi dan penggunaan kris di seluruh Indonesia. Yang kedua, dukungan pemerintah terhadap transformasi digital dan ekonomi tanpa tunai, di mana sejalan dengan apa yang diupayakan oleh Bank Indonesia saat ini. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Yang pertama adalah persaingan dengan platform pembayaran digital swasta. Contohnya ada e-wallet dan juga fintech. Terus Fintech. yang kedua adalah resiko keamanan cyber dan penyalahgunaan data pengguna. Bisa lanjut Kak. Oke, bentar. SWOT Oke. dulu coba Kak. SWOT ini kamu carinya gimana? Cara ngerjainnya? Pakai bantuan AI kah atau kayak langsung aja? Kalau SWOT ini mostly pakai AI sih Kak. Oh, oke, oke. Nah, itu juga boleh sih guys tuh kayak gini, kayak punya Kak Putra. Jadi boleh brainstormingnya pakai AI, cuman jangan apa ya di copy paste plek-plek gitu ya. Plek-plek tuh apa ya kayak kayak mentah-mentah gitu. Jadi kayak kalian harus filtering juga nih dari apakah masih make sense kata-katanya AI ini buat tugas kalian gitu. Kalau so far sih di sini udah oke ya karena ini strange-nya tentang BI Kris, temanya oke, BI Fest. Oh, ini udah oke sih sesuai tema. Oke, oke Kak, next. Sam, Ya, ya, ya Kak. oke. Hmm. Itu tadi kebetulan KTP sih Kak. Amati tiru plek ketiba. Jangan plakatif. Baik, Dimodifikasi akan dikit saya aja. ubah sih Kak. Iya, Ntar lanjut. jawaban kalian sama semua kan, asesornya jadi kayak lo kok sama. Baiklah. Selanjutnya ini tentang target audiens ya Kak. Sama Hmm. konten minat. Nah, target audiensnya untuk demografik itu di rentang usia 18 sampai 35 tahun di mana berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Banyak pekerjaan tuh mahasiswa, pekerja muda dan pelaku UMKM. Terus pendidikannya SMA ke atas dan bisa juga bawah Kak. Terus pendapatannya menengah ke bawah dan menengah. Selanjutnya geografik, lokasinya di seluruh Indonesia, terutama daerah perkotaan dan UMKM di daerah. Terus aksesnya pengguna smartphone dan internet aktif. Terus untuk psikografiknya, untuk gaya hidup, melek digital, gemar belanja online, dan terbuka terhadap teknologi baru. Terus nilainya praktis, cepat, aman, dan efisien dalam bertransaksi.
Untuk minatnya, keuangan digital, bisnis kecil, cashless lifestyle. Lanjut untuk konten pilar. Yang pertama adalah konten tentang cara kerja kris by Fast, keamanan transaksi, dan manfaat cashless. Selanjutnya, kita sukses UMKM atau individu yang terbantu dengan sistem pembayaran digital. Terus ada update kebijakan Bank Indonesia, inovasi teknologi, pembayaran, promo, dan event literasi keuangan. Ini untuk Bentar. template. Oke. Ini konten pilar. Konten pilar itu kamu harus kasih statement juga nih kayak ini. Di awal ini kan tentang cara kerja ini apa edukasi kah? Jenis kontennya apa pilarnya? Kan ada edukasi, entertainment, infografis, banyak jenis kan konten pilar tuh. Nah, ini masuknya kemana? Oke, Kak. Coba di materi kemarin kayaknya ada tuh di kelas kan, dijelasin juga tuh konten pilar apa aja. Macem sih, banyak banget konten pilar. Nah, itu kamu masukin aja tiga itu. Oke, itu udah masuk ya ini ke sini. Kayak contohnya satu nih, konten tentang cara kerja. Cara kerja, berarti kan kamu menjelaskan ini pasti tentang edukasi. Berarti konten pilarnya di atasnya kamu tambahin edukasi. Kayak gitu. Cuma tinggal nambahin dikit aja sih, Kak, sebenarnya. Paham nggak? Oke, terima kasih, Kak. Paham, Pak. Oke. Nanti yang dua setelahnya ini ya, dicoba ya. Kamu yang jawab sendiri ya. Atau kamu langsung edit aja sekarang. Tambahin aja edukasi itu. Berarti ini pilar edukasi. Yang kedua, cara penyampaiannya apa, misal tentang apa, atau edukasi juga nggak masalah, atau tentang infografis atau entertainment. Di sini aja Kak, di kotaknya itu langsung nah ya di situ. Edukasi, spasi, satu spasi. Enter. Nah begini. Terus nanti selanjutnya boleh bebas pilar apa gitu. Sambil dibaca aja Oh, materi kemarin oke. ada kan? Oke. Nanti Mm-mm. saya sesuaikan lagi. Oke, sip. Next. Nah, ini udah ada tuh, Kak, konten pilarnya. Nah, ini masukin aja yang edukasi nih, edukasi terus masukin yang sebelumnya tadi. Ini ada inspirasi. Tuh, ya oke. Nah, editnya nanti aja. Kasihan yang lain. Intinya gitu Oke, ya, boleh guys. di skip mungkin, Kak, ya. Nanti ini gitu. Oke, slide 14 coba. 14. Ini udah oke sih. Poin-poinnya ada konten pilar, tipenya udah, deskripsi ya oke. Ini udah oke. Oke, tugas 3. Oke, boleh dijelasin. Oke, untuk tugas 3 ini saya bikin postingan feed Instagram dengan das slide. Di mana slide pertama itu berisikan tentang nih, tips aman transaksi digital pakai kris dan Bytes. Terus slide keduanya adalah penjelasannya. Ini apa list penjelasannya. Lalu slide ketiganya kayak ajakan gitu atau penegasan ulang kayak transaksi aman, hidup nyaman. Kayak ada Hmm. tagline-nya gitu. Ini Oh, kalau oke, nggak oke. salah pakai ya. Keren sih, ini berarti 3 ya. 3 slide. Iya, Kak. Oke. Oke, Kak, ini udah cakep. Next. Nah, kebetulan untuk slide 5 belum saya masukkan.
slide 5, Oh, tugas 5. Iya, tugas 5 ini baru tugas sampai 4. tugas 4. Iya. Hmm, ini udah ya, berarti captionnya juga udah. Tugas 4 belum, Kak? Oh iya, tugas 4 belum ya. Oh iya, Ini iya. udah nih, ya, tugas 4 dulu kok. Udah. Oke. Ini tugas 4 menganalisis sosial media. Di mana yang pertama saya ambil kompetitor. Ada OJK Indonesia, ada Mastercard Prize Indonesia, terus yang terakhir ada link aja. Nah, ini untuk Instagram mereka, terus ini hasil perbandingannya. Bisa lihat followersnya, terus ada engagement rate-nya, terus average like, average comment, average content pillar, terus learning takeaways-nya. Seperti yang Hmm, ada di layar. coba dijelasin konten pilar sama learning takeaways-nya masing-masing kompetitor. Untuk konten pilarnya, Bank Indonesia sendiri, edukasi ekonomi, literasi keuangan, sistem pembayaran digital kayak Kris dan Bytes, terus kebijakan Bank Indonesia. Kalau di OJK sendiri, literasi keuangan, pelindungan konsumen, terus edukasi investasi dan pinjaman digital. Untuk Mastercard Stripe Indonesia, pemberdayaan UMKM, digitalisasi pembayaran, cerita inspiratif, bisnis kecil. Yang terakhir, link aja. Konten pilarnya, transaksi digital, promo cashless, dan edukasi pengguna e-wallet. Terus untuk learning takeaways-nya, untuk Bank Indonesia, kayaknya formal, tapi informatif, visual rapi, dan konsisten. Cocok untuk edukasi nasional. Selanjutnya, untuk OJK, aktif dengan kampanye publik, edukatif, fokus pada keuangan inklusif dan regulasi. Terus, untuk Mastercard Stripe Indonesia, visualnya storytelling. Storytellingnya kuat, terus gayanya santai, dan dekat dengan UMKM. Yang terakhir, link Hmm, aja. Komunikasinya ringan dan interaktif, visualnya menarik untuk pengguna muda. Seperti itu. oke, udah oke sih. Udah cakep nih, Kak. Paling apa ya? Yang ini apa namanya langkah pengerjaan gitu di apa namanya dihapus aja atau dirapiin aja, gengs, buat nanti kalau presentasi ke asesornya langsung. Jadi kalian nggak usah nge-skip-skip kayak tadi Kak Putra kan nge-skip tuh dari 19 ke 22 gitu kan. Jadi daripada gitu dihapus aja di langkah-langkah pengerjaannya ini di slide 20 21. Coba Kak. 20 21 itu kan Oke, cara ngerjainnya aja kan sebenarnya. Kalian kan udah ngerjain. berarti Nanti kalau tinggal mm-mm, apa? berarti tinggal finishing ya, Kak. Tinggal refresh Heeh, gitu. bener Oke, kalau udah aman nih, Kak. finishing, finishingnya nanti dirapihin aja gitu yang langkah-langkah pengerjaan ini karena kan kalian udah ngerjain kan udah ngisi juga tinggal presentasi ke asesor jadi langkah pengerjaannya ini bisa dihapus-hapusin aja biar rapi dan kalian kalau apa ngejelasin atau presentasi ke asesor tuh langsung satset-satset gitu. Terus langkah ke apa tugas kelima ada kebingungan nggak Kak Putra? Aman sih, Kak. Tinggal dimasukin. Tadi udah dicoba juga. Mm-mm. Akunnya aman ya. Em, terus cara-caranya juga aman. Oke, sip. Thank you Kak Putra, keren banget. Oke, terima kasih, Kak. Thank you. Ada lagi guys, aku buka satu lagi slot untuk si konsul hari ini karena aku harus away 2020 ya. Ada lagi guys. Atau ada kendala apa gitu. Diem-diem tuh udah ngerjain apa belum nih guys? Coba jangan ghosting aku guys. Aman gak nih? So far sih itu aja sih dari aku. Apa namanya yang harus aku jelasin karena sebenarnya ini sesi buat kalian gitu. Sesi buat tanya jawab dan sharing terkait tugas. Mungkin aku ini ya, apa ya? Kalau tugas sih tadi sih udah selesai, tinggal tanya jawab aja. Ngerjainnya bisa pakai AI.
Cuman jangan plek-ketiplek ATM. Nanti kalau sama semua, jawaban kalian sama semua. Walaupun promptingnya beda ya, cuman kalau jawaban AI itu kelihatan sih sebenarnya. Kayak template-nya kelihatan. Jadi saran aku sih dikurasi atau difilter lagi aja sesuai apa namanya tema kalian. Tuh begitu. Uji komnya hari Sabtu ya kita. Terus aku mau reminder apa ya? Dress code kan udah tuh di grup. Dokumen kali ya. Em, nih, nih ya ujiannya tuh rangkaiannya kayak gini di hari Sabtu. Kita mulai dari siang jam 10. Jadi teman-teman sih setengah 10 lah ya udah harus nyampe sana buat registrasi dan lain-lain. Terus nanti sistemnya tuh ngisi ujian apa FR itu kayak survei gitu, terus ngerjain soal ujian. Ini bisa Pilgan, bisa essay. Jadi apa namanya? Cuman nggak akan seribet itu kok. Semua pertanyaannya tuh ada yang di materi, ada semua di materi kelasnya kemarin. Jadi kalian kalau nggak ikut kelas bisa di apa namanya? Learning Hub ya, itu apa dicek recordingnya dan materinya lagi di Learning Hub. Linknya Learning Hub itu ada di deskripsi grup gitu. Jadi semua link-link penting tuh udah ada di deskripsi grup. Jadi nggak perlu di scroll-scroll lagi. Siapa tahu takut tenggelam atau apa itu nggak. Jadi udah ada di deskripsi grup gitu. Itu di link Learning Hub. Terus nanti di situ ngerjain soal ujian. Nanti juga ada sesi observasi olah asesor itu one on one kayak yang tadi Kak Putra sampein gitu. Itu persis nanti kayak gitu. Anggap aja aku asesornya. Cuman biasanya sih akan ada tanya jawab gitu. Cuman nggak akan sesulit itu kok guys. Yang pasti kalian tahu aja yang kalian tulis di portofolio itu tadi. Ya udah itu yang akan ditanyakan. Udah nggak sulit sama sekali nggak sulit gitu. Itu terus apa namanya? Oh, ini dokumennya paling aku mau reminder dokumennya karena ini kita bawanya adalah cetak ya berkas-berkas ini. Ini jadi berkasnya dari sekarang siapin scan fotokopi KTP, ijazah pendidikan terakhir, pas foto 3 kali 4 yang merah, harus wajib. Terus tadi kan udah dikasih juga ya sertifikat pelatihannya, itu juga dicetak. Biasa aja pakai kertas HVS biasa aja. Terus apa namanya tanda tangan digital kayak kalian tanda tangan di kertas terus di scan aja itu udah jadi tanda tangan digital udah begitu aja. Terus tulis sama laptop untuk laptopnya digunain untuk uji kom juga jadi dibawa kalian harus bawa laptop kayak gitu. Udah sih apa ya, udah guys apalagi terkait lokasi nanti aku ini ya update lagi nanti diambil juga kok di grup di community soalnya belum ini apa nama ini infonya masih menyusul gitu kalau terkait venue. Dress code udah ada di grup juga. Apalagi guys? Kalian mau tanya apa lagi? Infonya udah sih, aku udah menyampaikan semuanya. Kak, tadi yang prom itu tuh bisa dilihat dari mana ya, Kak? Kakak taruh di mana? Ah, prom AI ya. Ini nih di portofolio, PPT portofolio. Bentar. Ini kan aku udah share tuh di deskripsi grup ada PPT brief kan. Itu diklik aja link itu nanti masuknya ke sini. Portfolio brief terus lihat di slide ketiga-tiga nih. Terus nanti di FAQ nanti bentuknya begini, terus nanti dilihat di sini Prom AI.
gitu. Cuman jangan plek-plek ya, ini cuma referensi aja gitu. Referensi ini buat mempercepat kalian sih ngerjainnya. Itu gitu. Cuman ya, ini materinya tuh ada di sini semua. Kalau kalian mau review-review materi slide-nya ada di sini, recordingnya juga udah ada semua, udah lengkap, cakep. Udah 1 sampai kelas 5 udah ada gitu. Ini portofolio briefnya kalau mau cek juga ada di sini sih sebenarnya. Sama aja linknya. Di deskripsi grup ada semua. Kayak begitu guys. Oke, ada yang mau tanyakan lagi sebelum aku tutup? Sambil ngerjain ya, karena udah tinggal besok sih. Besok aku in paralel cek-cekin apa namanya link kalian, link tugas ngerjainnya. Kan kalian ngerjainnya tuh di sini ya, langsung aja di template link yang udah aku kirim itu. Jadi aku cek masing-masing udah nyampe mana gitu. Tuh nggak sih, nggak ini kan, nggak sulit kan. Kemarin ada tuh yang bilang ke aku, Kak ternyata nggak sesulit itu ya. Udah emang nggak sulit guys. Ini tuh cuma 10 slide kali. Cuma 10 slide aja, guys. Dan ini kalian nggak perlu sampai di-upload ke sosmed dan lain-lain. Itu sangat enak karena kota-kota lain tuh sampai harus di-upload ke sosmed. Bahkan jarak waktunya tuh cuma ini nih hari ini kelas selesai, besoknya uji kom. Jadi mereka-mereka pada ngebut. Ini termasuk paling santai sih timelinenya dari timeline apa namanya uji kom. Gitu aja sih dan pilar. Oke, begitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, boleh tanya ke aku di grup ya, mention aja di grup gitu. Jadi nggak usah sungkan-sungkan karena kita cuma sampai di minggu ini aja ya ketemunya. Gitu. Itu aja sih guys. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, aku tutup ya.